أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, luar biasa itu tujuh item yang saya catat. Dari keikhlasan, dari kalimat la ilaha illallah. Malah subhanallah, kenapa ya Nabi Ibrahim juga mengajarkan ajaran untuk menyampaikan tauhid. Ada apa dengan tauhid ini? Ya. Ada pemikiran bahwa dalam versi saya sekarang ini, Kang Ilmi, Pak Sudrajat, ini Dr. Sudrajat, ada Kang Ferry Indra Bukhari, ada Asep JPS, ada Imas Mesyarah, ada Ibu Erni, Profesor Erni Sule, ada Pak Dadang, Kang Dadang Juhro, ada Herawati, Dr. Herawati Haidar. Masya Allah, lengkap di sini. Saya melihat bahwa agama itu, ad-din, al-Islam, itu bukan untuk kehidupan akhirat kita. Kumaha tuh? Ya, untuk kebaikan hidup kita di dunia. Kalau kebaikan hidup kita di dunia ini sudah jalan dengan al-Islam, maka kebaikan akhirat akan kita dapatkan. Mungkinkah saya bisa mendapatkan kebaikan dunia kalau tidak menggunakan atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini Kang Aos dari PTP 8 ini, dari Garut ini. Nah, itu mungkin nggak saya bisa hidup dengan benar, berdampingan dengan yang lain. Padahal saya tidak beriman kepada Allah, ya Kang Apip Firmansyah. Nggak mungkin. Pasti akan ada benturan karena saya hidup dengan logika yang didasari, yang diberi alas hawa nafsu. Ya Kang Yuda, ini Kang Yuda ini caleg kita ini. Calon kalau geledak Kang Yuda. Aduh, Masya Allah. Jadi insya Allah sukses Kang Yuda. Aku dukung Kang Yuda, luar biasa. Nah, jadi mustahil kalau hukum itu datangnya dari manusia, tentu rujukannya berdasar kepada keinginan manusia. Kalau datangnya dari Allah, boleh jadi kata Allah, apa yang menurutmu tidak baik, itu baik menurut Allah. Jangkauan kata Allah bukan kebaikan hari ini, tetapi untuk kebaikan hari ini sampai akhir zaman nanti. Jadi ibadah ini semuanya untuk kebaikan kita. Untuk apa saum? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa haji? Agar kita menjadi orang yang bertakwa dan semakin bertakwa. Untuk apa sholat? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa takwa? Agar kita merindukan Allah dan ingin mendapatkan ridhonya. Setiap perbuatan kita dedikasikan untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Harus dengan akhlak mulia. Akhlak mulia itu bisa Aki Aswan. Hei Aki Aswan, itu kamana godek lah biasa asingnya. Tidak, godeknya hilang. Aduh, asa orok deh. Nah, jadi bila mau juri ya biasa. asa. Jadi untuk apa? Untuk apa kita berakhlak mulia? Berakhlak mulia agar kita bisa membangun silaturahim yang bagus. Allah nggak butuh akhlak mulia kita. Allah nggak butuh ketakwaan kita. Tapi Allah akan hargai akhlak kita, perilaku baik yang dihasilkan dari ketakwaan. Hasilnya secara universal kebaikan itu akan merata kepada semua orang. Nah itu. Jadi subhanallah, ternyata semua ibadah kita Ustaz, semua yang kita lakukan Ustaz, dari syahadat sampai haji, kalau dalam rukun Islamnya, semuanya untuk kepentingan kebaikan silaturahim. Gitu. Nah terus silaturahim untuk apa? Silaturahim yang dasarnya akhlak mulia tadi
untuk menjaga tauhid. Kalau saya dengan Ustadz Yayat sudah pasti insya Allah ya, meskipun tauhid kita sering angin-anginan, tapi pasti saling mengingatkan ya Ustadznya. Kita pasti saling mengingatkan. Kadeah Allah tah ningali. Itu sering sekali saya kalau ngobrol dengan Ustadz Yayat Pak Idik itu begitu. Kadeah Allah hafalin tah. Itu pasti ada kalimat itu. Meskipun kita mungkin berbicara ilmu ya, kadang-kadang tapi selalu ada kalimat itu. Dan saya sebagai yang sementara ini paling tua ya sementara ini di kalangan kami mubalik yang sering berkumpul. Terus ngangken itu. Ini nggak ngaku udah di sekolah. Tapi janggot can dikurut. Nah kami di janggotnya dikurut masih gak orok sih gak kiasuan dah. Kang Riyad mudah-mudahan cepat sembuh ya Allah merubana sadibil basai syaitu safila sifanila sifau kasifali yang hadirus koma. Jadi ketika kita saling mengingatkan tauhid itu hadir dari silaturahim yang bagus. Terus untuk apa tauhid itu? Tadi Ustaz Yayat menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin nggak Ibu Nenden mengucapkan la ilaha illallah, Ibu Emma Sehan mengucapkan la ilaha illallah, Ibu Mi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya? Mari kita hitung, kita ukur Bu Emma, seberapa banyak kita lakukan pekerjaan kebaikan kita yang kita lakukan karena Allah. Kang Yuda melakukan semua pekerjaan demi partai, insya Allah la ilaha illa partai. Itu pasti aslinya. Misalnya demi partainya, Ustadz Hashim selalu misalnya selalu saja mengeluh tentang sakitnya sampai lupa kepada Allah. Saya yakin pada saat akhir hayatnya bukan la ilaha illallah yang akan keluar, tapi rasa sakitnya yang dominan. Kang Abid Firmansyah meskipun goes pakai sepeda jauh tetap pakai bismillah. Berbuat baik kepada siapa tetap pakai bismillah. Lillahi ta'ala, saya lakukan karena Allah, optimal. Dari 10 perbuatan setiap satu hari, Kang Apip melakukan 2 atau 3 karena Allah. Kang Ian melakukan 3 atau 4 karena Allah. Saya yakin peluang untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat akan datang. Nah, akan kita dapatkan. Akhirnya saya bisa menyebutkan Prof. Erni bahwa apa sih penyebab kerusakan, kehancuran, dan penyakit dalam kehidupan kita ini? Hilangnya tauhid. Rumah tangga berantem gara-gara tidak ada tauhid. Aki Aswan bertengkar dengan istrinya gara-gara tauhid. Kang Dadan bertengkar dengan Ibu Rida itu gara-gara tauhid hilang. Tapi kalau tauhidnya ada, saya yakin ketika hadir pertengkaran, ketika ada amarah, langsung ingat ada Allah. La ilaha illallah. Allah yang paling utama, bukan keinginan saya, bukan hawa nafsu saya. Itu saya yakin semua bisa diredam oleh tauhid. Kemudian ketika seorang miskin ya, sebut saja saya menjadi miskin, saya tidak menjadi takut Kang Aziz Husni. Kang Aziz, saya tidak akan takut miskin karena saya yakin Allahu Ahad, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Saya bahagia karena Allah bersama saya. Saya miskin, saya tidak takut karena bersama saya ada Allah yang Maha Kaya. Bahkan ketika istri mendapatkan atau memiliki suami pelit ya, Kang Ferry Indra Bukhari, suaminya pelit, istri kira-kira sedih gak punya suami pelit? Sudah tidak lagi, bahkan bahasanya saya lebih memilih rezeki dari Allah daripada suami saya. Biar sajalah suami saya tidak memberi saya nafkah, itu dosa dia di hadapan Allah. Tapi saya yakin rezeki untuk saya hidup bersama anak-anak ada dari Allah. Tenang atau hidup demual pas ya, iya kan? Tidak akan bertengkar. Terus istrinya memergoki suaminya sudah nikah lagi. Ya, cicing Ustaz. Tunggu pengen ngajak pas ya. Memergoki suaminya nikah lagi. Dia tidak akan langsung melotot ya, Kang Dedan. Dia langsung katakan, oh Allah sedang merindukan saya karena Allah menginginkan saya hanya mencintai Allah saja, bukan mencintai suami saya. Juara tuh. Tauhid akan meredam amarah. Tauhid juga akan menyehatkan hati kita. Begini, saya
pegel kaki. Sebut saja lalinu tuur, kalau sudah umurnya Pak Rusli itu sudah agak ngilu-ngilu ya, dengkul Pak Rusli ya. Nah, setelah ngilu-ngilu seperti itu, langsung berpikir, wah, tulang saya keropos, wah. Terus saja yang dipikirinnya tulang kita. Kira-kira makin tersiksa tidak? Makin tersiksa. Padahal bagusnya ketika sakit dengan dengkul kita percayakan, kita titipkan dengkul kita kepada Allah. Mangga ya Allah, titip. Dipercayakan kepada Allah, kata Allah, titipkan ke dokter. Saya titipkan ke dokter. Pak dokter, ngawiyat ieu tuur abdi. Nih, dengkul saya titip. Sisanya, saya bersyukur dan berbahagia karena saya dicintai Allah. Karena saya diingatkan oleh Allah. Karena saya diampuni dengan sakit ini oleh Allah. Bahagia nggak sih orang yang sakit kalau bertauhid? Bahagia. Kalau orang sakit bahagia karena tauhidnya, maka sakitnya akan mudah sembuh. Teruskan ke Prof. Azalis, yakin itu. Akan mudah sembuh orang yang pada saat sakitnya tidak banyak mengeluhkan, ya Kang Hendra Hidayat, tidak dikeluhkan sakitnya. Tapi betul-betul disyukuri, terima kasih ya Allah, saya akan tetap ikhtiar untuk sembuh kepada dokter. Tah eta Kang Alex. Jadi, Masya Allah, tauhid ini kalau tidak ada menjadi cikal bakal kehancuran seluruh nih Pak Ari Harun, Ibu Kang Dadang Juro, Ibu Wiwi Tejawati. Apa yang menjadi penyebab kehancuran dunia ini, kehancuran pergaulan, kehancuran tatanan sosial kita, Ustadz Sari Judit di Kolonel Masturi, pada saat kita sudah tidak lagi bertauhid. Jadi penting tidak bertauhid itu sangat penting. Sangat penting. Bahkan tauhid untuk Allah bukan. Untuk kesehatan lahir batin kita, untuk kesehatan kehidupan kita secara keseluruhan. Ibnu Usman itu, ya Abu Usman benar itu. Jadi namanya Ibnu Usman harus janggotan ya. Itu. Jadi apa namanya? Allah mengatur kita itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Ketika kita disuruh baca surat Yasin ya Bu Tati, Bu Ateh, Dokter Ati Damang sehat sekarang, segar lagi lah setelah mendapatkan setelah operasi ya, segar lagi asa anom digra. Jadi pada saat Allah memberikan sesuatu itu bukan untuk Allah. Allah mengatur kepada kita bukan untuk Allah tapi untuk kita. Kenapa sholat pakai gerakan ruku? Mangga, Parios, bagai apa pentingnya ruku? Mungkin ruku tidak penting. Terus rukunya sesuai sunnah Rasul, lurus, belakang kepala dengan punggung, dengan pundak, dengan punggung lurus. Untuk apa? Itu sesuai sunnah Rasul. Kemudian iftiras, duduk di antara dua sujud. Kenapa kaki kanan melipat ya jari-jarinya dan kaki kiri diduduki? Apa maksudnya? Pasti ada maksud, karena hanya Allah yang mengetahui betul konstruksi tubuh kita. Seperti sunnahnya buang air kecil, buat laki-laki itu jongkok. Kalau buat perempuan lari, nyanda tuh cinogoge sapi bisi adu naros hari perempuan. Nah, kenapa harus jongkok? Ternyata ada kelengkapan Kang Ian, kelengkapan pelepasan. Lepasnya tuh lengkap. Kalau berjongkok beda dengan berdiri, beda itu. Sementara di tempat-tempat umumnya berdiri ya. Nah itu beda. Terus mungkin juga kloset, kenapa harus jongkok? Buat Kang Riyad barada hese, kloset jongkok tadi harus duduk karena badannya besar. Ya, kalau dikasih kloset jongkok tengah jam berapa duduk dia mah. ya minum aja kita makan Riyad. Nah, jadi Allah tidak mungkin ngatur kalau bukan untuk kepentingan jasmani dan rohani manusia. Untuk apa jasmani rohani manusia? Karena ternyata kebaikan, keselamatan jasmani rohani manusia untuk kesehatan. Tapi Ustaz, Rasulullah kan pernah sakit. Padahal kurang kumaha Rasulullah bertauhidnya. Sakitnya Rasulullah adalah Allah mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa Rasulullah juga manusia.
bukan dewa. Jadi dikasih tahu, nih sakit. Bahkan Umar bin Khattab ketika Futuh Mekah menangis. Kenapa? Karena mendengar tafsir dari Ibnu Abbas tentang apa namanya, idza jaa nasrullah wal fath. Ditanya, apa ini tafsirnya? Banyak orang menafsirkan. Ibnu Abbas yang baru belasan tahun waktu itu menafsirkan ayat ini diturunkan di Mekah, dan ayat ini memberitahu bahwa Rasulullah akan pulang setelah Futuh Mekah. Pada saat Futuh Mekah, pada saat Haji Wada, Umar bin Khattab sudah deg-deg flas itu. Saat Rasulullah sakit, Umar bin Khattab paling tegang itu karena mendengar penjelasan siapa? Ibnu Abbas. Bahkan pada saat Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab yang paling marah, bukan tidak yakin akan kematiannya, tetapi sangat panjang ingatan, stres ya, tegangnya Umar bin Khattab akan waktu pulangnya Rasulullah SAW. Itu luar biasa itu. Jadi sakitnya Rasul bukan karena sakit psikis, ya, psikosomatis dari jiwa ke fisik, bukan. Tapi Allah sedang memberitahu bahwa Rasulullah juga sama manusia itu. Ya, kalau Rasulullah sama sekali tidak sakit, rada aneh. Terus Rasulullah juga pernah pinjam uang kepada pendeta Yahudi. Itu bukan karena butuh uang. Kan dijadikan alasan buat para pengusaha yang pinjam uang. Si Ustaz bertemu nang pinjam kumaha. Rasulullah juga pun pernah pinjam uang. Rasulullah tuh kalau butuh uang tinggal ngobrol ke Utsman yang kaya, ke Abu Dzar yang kaya, ya, ke siapa, Abdurrahman bin Auf yang kaya, kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kaya. Kenapa harus pinjam dari Yahudi? Rasulullah hanya memberi contoh saja. Begitu diantara tata cara dakwah Rasul. Sampai akhirnya orang yang dipinjami uang oleh Rasulullah dengan jaminan baju besinya ujungnya masuk Islam, kan? Itu luar biasa itu. Jadi bukan pinjam uangnya di situ. Yang jelas Rasulullah adalah sama seperti kita manusia. Dan Rasulullah pun bertauhid. Kalau kita bertauhid, insya Allah Pak Rusli yang bertauhid akan sehat, Pak Rusli. Ketika ada jantung terasa, Riyad yang sekarang mulai terasa dengan diabetesnya, ya, Riyad. Berbahagialah Riyad. Kenapa? Karena Riyad mendapatkan ampunan dari Allah sepenuhnya. Udah dapat ampunan, tinggal sabar, teruskan sholat, jangan berhenti kecuali pingsan. Ya, Ustaz Yayat sakit, tenang, ayah Allah, kan itu dapat ampunan dari Allah. Setelah dapat ampunan dari Allah, sepanjang Kang Ian sakit, tenang, dapat ampunan, reg kita. Oh, ternyata tauhid membuat kita tentram. Oke. Kita menyembah kepada uang, Kang Andri Gandhi. Kalau kita menyembah kepada uang, kira-kira gelisah nggak? Kang Aus, gelisah. Kenapa gelisah? Ya, karena uang akan pergi dan kadang datang, kan gitu ya. Kabayang tuh, nauzubillahi, saya tidak bermaksud untuk menghinakan salah satu agama yang lain. Kalau saya menyembah patung gambar manusia nuker sila, kemudian saya sembah, saya sembah. Ketika saya sembah, tiba-tiba ada angin besar. Terus kepalanya ngegulutuk. Kira-kira saya protes gak banyak pangeran kepalanya ngegulutuk. Betul tuh? Nah itu juga menggelisahkan. Terus ada yang disebut Tuhan. Tapi Tuhannya itu orang Ciamis. Kira-kira orang Semarang protes tuh? Protes. Kenapa Tuhannya orang Ciamis? Kalau Nabi bolehlah orang Bogor, ya, Kumadinya. Tapi kalau Tuhan, saya pernah menyampaikan dan kita sering mendengar kalimat ini. Ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada manusia yang mengabdi kepadaku, dan perbudaklah manusia yang mengabdi kepadamu. Kita akan diperbudak ketika cinta menjadi Tuhan kita akan gelisah dengan cinta. Ketika uang jadi Tuhan kita akan gelisah dengan uang kita. Ini Kang Wildan dari Mazki. Ini sahabat saya di Mazki Tour yang saya bangga dengan Mazki. Kemudian kalau saya mencintai mobil berlebih, nanti mobil yang akan menjadi masalah saya. Karena itu mending jadi mencintai Allah saja. Insya Allah tidak akan pernah memberikan masalah kepada kita. Kemudian dengan tauhid juga, ya, saya jatuh cinta tanpa tauhid, akhirnya cinta saya habis-habisan. Wah, insya Allah saya akan diperbudak oleh wanita itu, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi sudah kepada Allah saja. Kita akan serahkan hidup kita sepenuhnya pada Allah saja.
supaya kita tentram tentunya menghadapi semuanya ya Ustaz Yayat ya. Ya. Dan regreg atudaku Allah masuk naon Ustaz Yayat bikin madrasah seperti saya gratisan. Saya yakin rezekinya dari Allah. Ini Masya Allah. Sahabat semua. Sahabat semua, menurut kayaknya Kang Yuda, Ustadz Yayat di Garut, Ustadz Epi di mana? Ustadz Epi di mana? Di itu ya, di Cibiru, di ujung Berung, bikin tahajud. Itu jadi musafir. Nah, apakah saya kesulitan untuk memberikan nafkah kepada guru-guru? Ya, nah ya Pak Tony, setiap tanggal 15 ngadeg-deg Pak Tony untuk kira-kira tanggal 20 terpenuhi nggak ya gaji guru? Itu teh nggak deg gitu teh, tetapi selalu saja ada jalan keluar dari Allah aki asuhan. Saya selalu berdoa Pak Idik pada saat-saat seperti itu, ya Allah, dan guru-guru di madrasah saya teh semua soleh ya Allah, berikan kepada mereka rizkinya ya Allah, jangan kau biarkan mereka lapar, honor mereka teh pas-pasan ya, masa gitu kan harus tertunda, kermah pas-pasan harus tertunda. So saya yakin sekali, dan ini dirasakan oleh Pak Tony nih gurunya di sana. Honor di madrasah tuh Bu, itu nggak cukup untuk jajan seminggu. Mungkin kalau dijajankan ke Aki Hasan atau Pak Os, insya Allah 2 dinten saya honor segitu teh. Ya, ke Pak Harsio, mungkin honor segitu Pak Harsio sehari habis oleh Pak Harsio. Tapi kenapa untuk guru-guru di madrasah cukup? Lalu itu Ustaz, guru-guru teh. Dan saya tanya, betul-betul saya tanya, kalian punya utang nggak? Nggak ada, mereka tidak punya utang. Mereka hidup. Nah itu, artinya saya yakin mereka hidup bertauhid. Mereka yakin Allah yang memberi rizki. Akibatnya mereka tentram menjalankan hidup. Ingin tenang, bertauhid. Kalau tidak Allah yang kita sembah, tempat kita bergantung, insya Allah kita akan kehilangan ketentraman. Iya kan? Saya yakin Bu Ati waktu kemarin dioperasi di bypass ya Bu ya, terus munajat ke Allah, ngadoa lagi ke Allah luar biasa. Terus ngadoa ke Allah, kita semua mendoakan Bu Ati, dan subhanallah pada saat itu sudah mungkin ada pengalaman yang sama dengan yang lain. Ketika kita sudah ada di ranjang operasi, sudah berserah mangga ya Allah nyanggakeun. Bahkan kita sudah menggambarkan jasad kita berbaring mojok ke arah kiblat di tepi ruang lahat. Kan itu sudah kita rasakan. Ustaz Yayatullah insya Allah kata Ustaz Hasim sebelum saya, tenang Ustaz, anak insya Allah tajiah ke Garut. Nah, sehat atau mau tajiah? Entah, mau tipayun. Kita sudah saling mengingatkan kematian. Nah, kan saya juga mengingatkan mungkinnya kepada Pak Ferry Indra Bukhari. Kang Ferry, kalau Kang Ferry tahu sebulan lagi mau meninggalkan, apa yang dilakukan hari ini? Sama jawabannya. Kang Wildan, kalau Kang Wildan sebulan lagi mau meninggal, apa yang dilakukan hari ini? Saya akan jadi suami terbaik, saya akan jadi pekerja terbaik, saya akan jadi pelajar terbaik, saya akan pimpin Maski dengan baik di minggu terakhir ini sebelum saya meninggal. Mungkin kan begitu, iya kan? Masya Allah, luar biasa. Mengingat kematian di tengah-tengah tauhid pun itu menenteramkan. Saya ditanya, Ustaz tuh sieun maut, sieun sih. Terus untuk stres enggak, karena di tengah rasa takut saya kepada kematian ada kerinduan saya untuk liqa'a Rabbi, untuk bertemu Allah, dan kerinduan lebih besar daripada rasa takutnya. Ujungnya hadir semangat ibadah, kan gitu ya. Dan lebih besar sono tuh kalau punten Pak Idi sono kalau sok atau gerak dadah Allah sok atau pulang sekarang. Ya, saya takut menghadapi kematian. Wallah, saya takut. Tapi kerinduan kita kepada Allah, saya yakin lebih besar. Karena apa? Sampai hari ini, di sekian puluh tahun usia kita, Allah selalu menyertai perjalanan kita. Dan Allah merawat kita sangat sungguh-sungguh. Kan itu ya? Bagaimana tidak kita bersyukur kepada Allah tuh? Subhanallah. Jadi kesimpulannya Ustaz Yayat tadi menyatakan bahwa resiko daripada kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya seperti itu, insya Allah akan membuka pintu surga. Dan saya sampaikan kepada Ibu Ema Sehan bahwa
Kalau setiap hari ada 5 pekerjaan rutin kita lakukan, kita 2, 3, atau bahkan 4, atau mungkin semua kita lakukan lillahi ta'ala, maka insya Allah sangat mudah kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Tapi kalau dalam satu hari kita melakukannya hayowe untuk Bapak Presiden, kan ayahnya menteri hidup dengan untuk Bapak Presiden, ayo, saya yakin maut nage la ilaha illallah Presiden. Saya yakin seperti itu. Ya, Kang Ian untuk hayowe orderan busana muslimah. Terus yang dipikirkannya bukan karena Allah, sampai suatu saat meninggal la ilaha illallah busana muslimah. Saya yakin itu yang akan menuntun kita. Hati-hati ya Kang Ferry ya. Bisi maut orang teh Kang Indra Nugraha, Ibu Tati Kristia Kartisya, ya Bu Ana, ada Bu Ana, Bu Ahmad Fatwani, Ustadz Damang, Masya Allah. Kemudian ada Kang Aris, ini juru foto, Ibu Imas Maisaroh. Dulu saya kalau ada teman namanya Maisaroh, Ustadz Aceh selalu nyebutnya Moesere. Ya. Iya itu. Bu Hati, Bu Lili ya. Subhanallah, lengkap sekali Kang Jarod Irwanto ini rajin ini Kang Jarod, Masya Allah. Kang Ari Harun ini dari juru kamera kita, Bu Lela Sari, Lela, Ibu Chandra, Ibu Cucu, Kang Auk Damang, Masya Allah, lengkap Ustadz, iya teh. Jadi mari kita tegakkan tauhid pada diri kita supaya kita sehat dalam hidup individu kita, lahir batin, sehat dalam pergaulan kita, dan insya Allah kita pun akan sehat dalam menentukan banyak keputusan ketika tauhid kita tegak. Satu hal, ingin mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, perbanyak perbuatan yang kita lakukan karena Allah di setiap hari kehidupan kita. Mudah-mudahan hari ini 1, besok 2, bulan ini 1, bulan depan 2. Kang Apip juga ketika ngeboseh tidak salah, 1 bosehan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kan itu ya. Baru ngeboseh, insya Allah Kang Afif akan mudah mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melakukannya karena Allah. Saya yakin nanti Allah akan menjemput kita karena cintanya. Mumpung emut Ustadz nyebat-nyebat kurban. Pertama, nawar ulah turun. Mang sabara domba 3 juta 4 juta lah itu ya Haji. Siap. Iya, supaya domba dihargai. Yang disebut domba yang bagus dari kurban kita tuh domba yang bagus fisiknya saja, atau yang harganya kita muliakan. Ya. Harganya tentunya bukan fisiknya. Mungkin domba masa gede kelinci dengan harganya 70 juta, ya. Daripada kelinci segede domba. Kedanu kasep. Dan yang paling kasep ketika ikhlas, bukan bulunya yang dilihat, tapi keikhlasan satu. Terus ada ayat Naras Kang Idik dari Jamal, Ustaz, kenapa Ustaz Kang Ilmi kurban dengan domba saja tidak dengan sapi? Bukan, saya bilang dalam bahasa ya. Kalau waktu itu Nabi Ismail pas dipencit berubah jadi sapi, saya yakin Nabi Ibrahim kagencet. Iya kan? Sapi, unta, kuda, kerbau itu alternatif. Tapi dalam kondisi sekarang saya melihat para pengusaha sapi itu keuntungannya jauh lebih besar dari pengusaha domba. Pemilik domba 5 kambing paling berapa dapatnya? 10 kambing paling berapa dalam 1 tahun dapatnya, kan itu. Sementara sapi bisa mendapatkan banyak. Dan bisa setiap hari dia jual sapi karena para konsumen sapi sangat banyak. Jadi kalau bahasa teman-teman, ya sudah, kita ke kambing saja untuk memberdayakan mereka yang memiliki ternak kambing. Dan peternak kambing tidak seperti umumnya di Jawa Barat, itu tidak terlalu banyak peternak kambing, paling 1 orang paling banyak 20 lah ya, 5, 10 malah ngan ayah dengan hiji khusus jualin jang kurban, bukan buat kurban dirinya, jualin jang kurban ayah begitu. Subhanallah, kalau kita ya mudah-mudahan aja kita bisa berkurban saat ini. Nabi Ibrahim tidak protes ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, kalau diizinkan protes, mungkin Nabi Ibrahim juga mau mencit Ismail, mending mencit pamajikan. Mungkin gitu. Nah, daripada Ismail udah kanyar, mending pemajikan yang sudah berusia itu. Dan satu hal yang lain, apakah berat Nabi Ibrahim
menyembelih anak menurut anak tidak, Ustaz. Karena Nabi Ibrahim sangat berat pada saat secara pribadi dia disuruh dibakar. Itu ujian terberat Nabi Ibrahim. Kemudian ketika disuruh dibakar, Nabi Ibrahim sudah pernah dapat contoh kan, memotong burung disimpan di 4 bukit. Dikeprokan, datang lagi manuknya. Akhirnya Nabi Ibrahim tentram dengan tauhidnya meskipun dibakar. Kemudian Siti Hajar berat gak disuruh menyembelih anak? Tidak, karena pernah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah tempat tanpa bekal di lembah Baka. Itu kecil, ya kan? Yang berat justru disembelih itu untuk Ismailnya, karena ini ujian pertama bagi Ismail, menyembelih atau disembelih dirinya oleh bapaknya. Kalau Nabi gini, sholat subuh berat tidak? Tidak, sholat subuh tidak berat. Bagi siapa? Bagi yang sudah mendapatkan hidayah. Menyembelih anak berat tidak? Tidak bagi Nabi Ibrahim karena sudah mendapatkan hidayah. Tapi ya bagi Nabi Ismail berat tidak? Mungkin juga tidak, karena Nabi Ismail sudah mendapatkan hidayah. Ketika seorang mendapatkan hidayah, insya Allah tidak ada yang berat perintah Allah itu. Termasuk perintah melepaskan suami untuk wanita lain. Hadinya wae cek Ustaz dia tinggal berarti Ustaz dietnya kakak cing-cirining Pak. Mana Esa dah atas dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم